Terima kasih sudah mau membuka lemari film. Pada kesempatan ini, saya ingin merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2009, berjudul Fruitvale Station. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini berkisah tentang seorang pemuda berumur 22 tahun bernama Oscar Grant. Ia kehilangan nyawanya akibat penembakan di malam tahun baru yang dilakukan oleh salah seorang aparat kepolisian tepat pada sebuah stasiun bernama Fruitvale di Oakland, California. Oke, tanpa berlama-lama, selamat menikmati Pintas Cerita. Diawalinya film dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Oscar dan kekasihnya yang bernama Sofina. Mereka sedang saling bertukar pikiran tentang resolusi mereka di tahun baru dan juga sedang sedikit bertengkar tentang masalah hubungan. Di tengah perbincangan, ada yang mengetuk pintu kamar mereka, dan itu adalah anak mereka yang bernama Tatiana. Sebelum tidur, Oscar yang mengingat hari itu adalah hari ulang tahun ibunya, ia pun mengirim pesan yang berisikan selamat ulang tahun kepada ibunya. Pagi harinya, Oscar mengantar anaknya untuk pergi sekolah dan juga Sofina ke tempat kerjanya. Sebelum turun dari mobil, setelah sampainya di tempat kerja Sofina, mereka sedikit berbincang-bincang tentang rencana mereka untuk pergi ke kota bersama teman-temannya pada malam tahun baru. Setelah selesai mengantar Tatiana dan juga Sofina, Oscar pun berencana untuk menjemput ibunya dengan niat untuk merayakan ulang tahun bersama. Namun ibunya menolak karena sedang bekerja. Oscar pun disuruh membeli bahan masakan untuk perayaan kecil-kecilan yang akan dibuat pada malam harinya. Pergilah Oscar ke Farmer Joe's Market, tempat di mana sebelumnya ia pernah bekerja. Ya, setidaknya sebelum ia dipecat karena sering sekali terlambat masuk kerja dan lebih memilih menjual narkoba. Di sana Oscar berjumpa dengan rekan kerja lamanya dan sedikit berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Oscar menyuruh rekannya untuk melayani wanita yang berada di sampingnya. Wanita itu terlihat bingung untuk apa yang akan dibelanjakannya. Oscar pun berkenalan dengan wanita itu dan menawarkannya bantuan. Si wanita pun setuju. Kemudian Oscar menelpon neneknya untuk disambungkan kepada si wanita agar dapat membantunya. Sementara si wanita sedang menelpon, Oscar menjumpai mantan bosnya yang bernama Amy untuk memohon agar mau menerimanya bekerja di situ lagi. Tapi hasilnya tidak berbuah manis. I like you, man, but I can't do this fucking job, bruh. Sampainya di rumah, ia tampak pusing karena tidak ada penghasilan dan mereka sudah harus membayar tagihan sewa apartemen. Belum lagi adiknya yang menelponnya dan meminta pinjaman uang sebesar $300. Oscar pun semakin pusing. Tak mau berpikir panjang, kemudian ia menelpon pembeli yang biasa membeli narkoba darinya. Seperti biasa, mereka berjanji untuk berjumpa di pantai. Langsunglah ia bergegas pergi. Di sana ia sampai lebih dulu. Sambil menunggu si pembeli yang tak kunjung juga tiba, Oscar berjalan ke tepi pantai. Di tepi pantai, ia termenung dan teringat pada masa lalunya, di mana malam tahun baru di tahun 2007 dihabiskannya di penjara federal San Quentin, San Rafael, California, akibat dari kenakalan ilegalnya itu. Dan seusainya ia termenung, ia pun membuang semua ganjanya ke laut. Ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan barang ilegal itu. Namun, ia tetap menunggu si pembeli tadi, dan berjumpalah mereka. Tapi Oscar mengatakan barangnya telah dijualnya kepada orang lain, dengan harga yang lebih tinggi. Tapi si Oscar masih menyisihkan sebungkus ganja, dan diberikannya kepada si pembeli tadi secara cuma-cuma. Bahkan, Oscar menolak saat ingin dibayar. Ya mungkin karena dia bertekad untuk berhenti dan itu akan menjadi barang terakhir yang diedarnya. Setelah selesai dengan urusannya di pantai, Oscar segera menjemput Sofina lalu juga anaknya. Terlihat sikap Oscar yang selalu hangat pada anaknya, walaupun ia tertekan secara materi. Namun Oscar tak pernah menunjukkan kesedihan di depan anaknya. Ia selalu bercanda tawa dan selalu tampak bahagia. Scene pun berpindah ke rumah mertuanya Oscar, karena mereka berencana menitipkan Tatiana pada malam tahun baru selagi mereka pergi ke kota. Sofina beranjak ke kamar untuk berganti pakaian. Tak lama, Oscar pun menyusul. Di kamar, Sofina yang curiga melihat Oscar yang tampak banyak pikiran dan menyembunyikan sesuatu. Lantas ia pun bertanya, dan
Oscar pun akhirnya jujur jika sebenarnya sudah dari 2 minggu yang lalu ia dipecat dari pekerjaannya. Sofina pun marah dan kecewa karena Oscar yang tak mau jujur selama ini. Lagi-lagi mereka bertengkar, namun Oscar mengatakan bahwa ia sudah membuang semua narkobanya karena ia memang sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal itu dan berjanji akan berubah dan menjadi lebih bertanggung jawab. Tatiana yang mendengarnya pun balik merasa bersimpati dan mau memaafkannya. Pada malam harinya, sebelum mereka berangkat ke kota, mereka merayakan ulang tahun kecil-kecilan ibunya Oscar, berbincang-bincang dan makan bersama. Setelah acara usai, ibunya menyarankan agar Oscar pergi menggunakan kereta api agar dapat bersenang-senang bersama teman-temannya. Ia pun setuju. Kemudian mereka pun berpamitan. Berangkatlah Oscar pada malam itu. Sebelum ke stasiun, Oscar menitipkan Tatiana di rumah mertuanya. Tapi saat ingin berangkat, Tatiana tak mengizinkan Oscar untuk pergi. Tatiana merasakan hal buruk akan terjadi pada ayahnya jika tetap pergi. Oscar pun berusaha meyakinkan Tatiana bahwa ia akan baik-baik saja. Oscar dan Sofina pun akhirnya berangkat ke stasiun untuk menjumpai teman-temannya yang sudah menunggu mereka. Naiklah mereka ke dalam kereta. Di tengah perjalanan, ternyata sang masinis mengabarkan akan ada sedikit keterlambatan. Mereka semua tampak sebal. Ya, karena tak kunjung juga sampai ke tujuan dan waktu sudah hampir menunjukkan tahun baru, mereka akhirnya bersenang-senang dan melakukan hitung mundur di dalam kereta. Setelah usainya mereka merayakan tahun baru di kota, scene pun kembali memperlihatkan mereka yang sedang pulang menggunakan kereta. Kemudian, sampailah mereka di stasiun Fruitvale, tempat yang akan menjadi saksi bisu kematian Oscar Grant III, salah seorang warga Bay yang berusia 22 tahun, yang bertemu dengan teman-teman, musuh, keluarga, dan orang asing pada hari terakhir di tahun 2018-nya. Di dalam kereta, Oscar meminta Sofina untuk duduk dan menitipkan Sofina pada temannya karena entah Oscar ingin pergi kemana dan menjumpai siapa. Tapi saat sedang berjalan, Oscar dipanggil oleh seorang wanita. Dan ternyata wanita itu ialah orang yang pernah ditolongnya saat di market tempat Oscar pernah bekerja. Di sisi lain, ada seorang lelaki yang mendengar nama Oscar dan menghampirinya dengan ekspresi tidak senang. Tidak lain, pria itu adalah musuhnya saat ia pernah mendekam di penjara pada tahun 2007 lalu. Tak disangka mereka harus berjumpa lagi, dan bahkan hal itu yang menjadi pemicu malapetaka bagi Oscar pada malam itu. Kelahian satu keributan pun tak terhindari di dalam gerbong. Hal itu membuat petugas kepolisian yang berjaga di sekitar stasiun mencari sumber kerusuhan. Petugas datang, mereka pun berpencar untuk menghindari petugas. Tak ada masalah dengan Sofina, karena yang dicari adalah sekelompok laki-laki. 3 orang temannya pun tertangkap, namun petugas masih mencari pelaku lainnya. Oscar yang bersembunyi dalam kereta pun akhirnya ketahuan dan ikut tertangkap. Terjadi adu mulut di antara teman Oscar dan petugas. Tak lama, satu lagi temannya pun tertangkap juga. Namun entah kenapa hanya kelompok mereka yang diamankan. Di sini tampak jelas, bahkan rasisme terjadi dari tangan para aparat. Mereka diteriaki dan diperlakukan kasar layaknya seorang tersangka kasus pembunuhan. Warga pun mengabadikan peristiwa itu melalui ponsel-ponsel mereka. Pertengkaran dan kekerasan demi kekerasan pun terus berlangsung. Situasi menjadi semakin menegangkan. Oscar yang terus berbicara membela haknya itu pun akhirnya diborgol bersama salah seorang temannya. Ia terus diperlakukan kasar. Situasi semakin menjadi tak kondusif. Dan akhirnya, salah seorang petugas yang berperilaku seperti amatiran itu pun mengeluarkan pistol, menodongkannya ke arah Oscar yang terbaring di lantai. Dan pada akhirnya, seketika semua diam. Terlihat panik, bahkan para petugas sekalipun. Petugas yang panik lantas langsung memerintahkan kereta untuk berangkat. Warga yang panik berteriak sembari mengabadikan momen kekerasan itu. Oscar malang, yang kesakitan terbaring di lantai, menunggu ambulan untuk datang membawanya ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak pernah terselamatkan. Akhirnya, Oscar meninggalkan Tatiana anaknya dan kekasihnya Sofina untuk selamanya. Film pun akhirnya selesai.